Baik. Saya ada baca riset Ustadz ya terkait kebiasaan-kebiasaan produktif dan riset ilmiah. Ternyata kalau kita membaca literasi Islami, kita sebenarnya punya sosok yang sangat-sangat patut kita teladani dalam hal segi produktivitas, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya, ini jurnal mengatakan bahwa bersyukur, ya Rasulullah juga mengajarkan bersyukur, Ustaz ya. Bersyukur itu dalam riset ilmiah mengatakan bahwa orang yang punya rasa syukur, responden yang senantiasa bersyukur itu lebih besar kemungkinannya dalam mencapai tujuan-tujuan pribadinya dalam waktu 2 bulan ketimbang responden dengan kondisi lain. Ada lagi sedekah. Nah, sedekah ini ternyata rasa bahagia itu ternyata hadir ketika orang memberi. Jadi bukan hanya hadir ketika menerima. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan tidur awal, bangun awal. Nah, artinya memang kita sebetulnya punya sosok yang sangat komplit terkait produktivitas ini, Ustaz ya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri tauladan, contoh. Dalam hal apa? Dalam hal segala hal, semua aspek produktivitas. Dia tidak hanya sekedar produktif, tapi dia menularkan produktif itu ke orang sekelilingnya. Cerita produktif harta, maka tidak ada yang paling produktif selain daripada Abdurrahman bin Auf. Waktu meninggal 6 triliun 3.200.000 dinar emas. Sekarang dihitung dengan rupiah 6 triliun dalam waktu 10 tahun. Karena waktu pindah ke Madinah itu dia ulang dari nol. Kalau 6 triliun selama 10 tahun, berarti berapa per tahunnya, berapa per harinya, berapa per jamnya. Hitung sendiri ya. Abdurrahman bin Auf. Produktivitas tentang menghafal ayat, menghafal hadis, maka yang paling tinggi produktivitasnya adalah Abu Hurairah, lebih 5.000 hadis. Kemana aja Nabi dia ikut. Jadi saya tidak membatasi produktivitas hanya pada materi benda. Produktivitas dalam periwayatan hadis, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu anha. Produktivitas dalam hal menulis, maka yang paling produktif adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab lah yang menulis, menyatukan semua kodifikasi Al-Quran yang sebelumnya hanya di kepala sahabat, disusun menjadi sebuah buku oleh Ubay bin Ka'ab dibantu staf Zaid bin Sabit. Produktivitas dalam hal perang, setiap jengkal tubuhnya tidak ada yang kosong. Jadi kalau diukur jengkal, satu jengkal, berarti di situ ada 3 bekas. Bekas tombak, anak panah, sama pedang. Siapa dia? Khalid bin Walid. Produktivitas. Imam Nawawi, kalau dihitung kitab-kitabnya itu, tidak cukup umurnya itu. Artinya sangat produktivitas. Kita belajar kitab hadis paling kecil Arba'in, Nawawi. Riyadhus Shalihin besok subuh Rabu, setiap Rabu, Nawawi. Al-Azkar, Imam Nawawi. Baca Sahih Muslim gak paham, baca syarahnya, Riyadhus Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, Imam Nawawi. Baca fikih paling besar Al-Majmu' syarah Muhazzab, Riyadhut Thalibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi. Sampai Imam Nawawi itu kata Syekh Ali Jum'ah, kalau dia mengantuk, dia tertidur, jatuh keningnya ke buku. Kira-kira kantuknya sudah agak hilang, menulis lagi. Selama 2 tahun, tidak menempelkan tulang belakang ke tempat tidur. Tidak ada. Kalau mereka tidak produktif, kita jahil sekarang. Tafsir Tabari, kitab tafsir paling tua Imam At-Tabari, 24 jilid, lebih semeter. Semua
Semua tafsirnya bersanad. Dari Imam Ad-Dhahhak, dari Mujahid, dari Ikrimah. Bersanad kepada Ibnu Abbas, pada Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak produktif dulu, kita ini binatang sekarang. Karena mereka produktiflah kita bermanfaat hari ini. Kalau kita tidak produktif sekarang, generasi akan datang jadi sampah. Demikian.